Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya yang aku banggakan, syukur alhamdulillah pada saat ini kita bisa bertemu, bertatap muka, bermuajah meskipun dalam keadaan virtual, tetapi tetap tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan langkah kita semacam ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semuanya yang aku banggakan, pada saat ini kita tidak terasa kita sudah sampai pada penghujung semester yang pertama. Jadi kesepakatan kami dengan guru-guru agama yang lainnya, jadi untuk kelas 10 semester yang pertama nanti yang diujikan ada 3 bab ya. Bab kejujuran, terus Al-Quran hadis sebagai pedoman hidup, dan yang terakhir meniti hidup dengan kemuliaan. Sebelum kita bicarakan atau kita belajar tentang meniti hidup dengan kemuliaan, kita awali dengan Ummul Quran. Semoga langkah kita termasuk langkah yang diridhoi oleh Allah, bermanfaat, dan semoga dengan langkah kita semacam ini Allah memberikan derajat yang setinggi-tingginya buat kita semuanya, dan semoga orang tua kita tetap diberi kesehatan, umur panjang, dan rezeki yang berlimpah dan barokah, bermanfaat juga, dan semoga tercapai keinginan dan cita-cita kita. Amin ya. Biridhoillah wali syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku semuanya yang aku banggakan, meniti hidup dengan kemuliaan. Jadi semoga kita, keluarga kita betul-betul mulia, baik mulia di hadapan manusia, lebih-lebih nantinya di hadapan Allah, baik mulia di dunia, semoga kita mulia di akhirat juga. Di agama mempunyai batasan-batasan, mempunyai tips untuk langkah menjadi mulia. Di sini ada 3 item ya, 1, 2, 3. Jadi kalau kita ingin hidup mulia, setidaknya atau kita maksimal ya kalau bisa, kalau tidak ya semaksimal mungkin. Yang pertama pengendalian diri, yang kedua prasangka baik, yang ketiga persaudaraan atau ukhuwah. Yang pertama pengendalian diri. Pengendalian diri itu adalah mujahadah nafas. Bahasa Arabnya mujahadah nafas. Jadi mengendalikan diri, mengontrol diri kita untuk tidak tamak, tidak rakus, tidak marah. Yang pasti hati kita atau diri kita ketika mau meluapkan emosi kita, meluapkan nafsu kita, kita bisa mengendalikannya. Itu adalah kategori orang-orang yang bisa dikatakan nantinya bisa menjadi orang yang mulia. Mungkin gambarannya mudah, ketika seseorang mempunyai perilaku peranginya yang kurang bagus, mungkin suka marah atau bertindak anarkis, insya Allah kemuliaan itu tidak akan ada pada dirinya. Agama Islam terutama di sini tidak memperbolehkan orang itu mudah marah, rakus, tamak, yang bukan hak miliknya diambil, itu agama tidak memperbolehkan. Di sini ditopang sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di sini Nabi menjelaskan orang yang perkasa di sini. Jadi Nabi menggambarkan orang yang perkasa itu bukan kategori orang yang ketika marah atau ketika orang berkelahi itu menang. Bukan itu yang dinamakan orang perkasa. Tapi Nabi menjelaskan bahwasanya orang yang perkasa yaitu orang yang bisa mengendalikan dirinya ketika marah. Ini adalah dikategorikan orang yang perkasa, yaitu bisa mengendalikan dirinya ketika marah, mempunyai nafsu ingin menguasai atau ingin menjatuhkan, itu dia bisa mengendalikannya, bisa mujahadah nafas. Nabi memberikan prioritas orang tersebut adalah orang yang perkasa. Semoga kita, keluarga kita betul-betul menjadi orang-orang yang perkasa, yaitu bisa mengendalikan ketika kita mempunyai benih-benih atau mempunyai langkah untuk menjatuhkan atau tamak ataupun rakus dan lain sebagainya ketika marah. Yang nomor 2, di sini larinya kemuliaan juga
Prioritasnya juga kita harus mempunyai perilaku atau prasangka baik atau yang dinamakan husnudzon. Di sini topangannya yaitu Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Al-Hujurat sendiri termasuk urutan surat yang ke-49. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan faqarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Kita tidak diperbolehkan banyak berprasangka karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Sebagiannya prasangka, berarti prasangka itu ada yang diperbolehkan Pak Umam, ada, yaitu husnudzon, prasangka baik. Jadi yang prasangka buruk, suudzon, itu tidak diperbolehkan oleh agama. Jadi suudzon itu adalah dosa. Mempunyai perasaan atau prasangka tidak baik kepada orang lain itu tidak diperbolehkan oleh agama. Di sini diibaratkan oleh Nabi memakan bangkainya teman kita yang sudah mati. Tentu jijik kan kita. Di sini wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Allah bertobatlah atau bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu maha penerima tobat dan maha penyayang. Jadi dieling-eling akhir ayat Al-Hujurat ayat 12, sesungguhnya Allah itu maha penerima tobat dan maha penyayang. Hadisnya juga ada Pak Umam, ada, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jauhkanlah dirimu dari prasangka yang tidak baik, karena prasangka tidak baik itu adalah perkataan paling dusta. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi Nabi menggolongkan itu adalah perkataan paling dusta. Jadi prasangka tidak baik itu adalah perkataan paling dusta, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi kita juga semoga mempunyai perilaku husnudzon kepada orang lain atau teman kita, saudara kita, tetangga kita dan lain sebagainya. Yang pasti kita mempunyai prasangka yang baik. Adapun yang nomor 3, persaudaraan atau yang dinamakan ukhuwah, persaudaraan. Di sini juga surat Al-Hujurat topangannya atau dasarnya. Hujurat tersendiri adalah surat yang ke-49. Adapun tentang persaudaraan yaitu ayat yang ke-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Innamal mu'minuna, sehingga orang mukmin itu adalah ikhwatun. Di sini dasarnya bahasanya adalah persaudaraan, ikhwah. Fa aslihu baina akhawaykum. Jadi kita diperintahkan untuk mendamaikan apabila ada perselisihan di antara teman kita. Bertakwalah kepada Allah la'allakum turhamun, supaya kita mendapatkan rahmat. Jadi Islam itu juga rahmatan lil alamin. Jadi kasih sayang buat seluruh alam. Ini topangannya. Hadisnya juga ada Pak Umam, ada. Di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Perumpamaan orang Muslim yang saling mencintai, mengasihi, menyayangi itu diibaratkan Nabi seperti anggota tubuh. Jadi satu tubuh. Jadi yang lain sakit, yang lainnya juga merasakan sakit. Contohnya bagaimana Pak Umam? Contohnya kalau Nabi mengibaratkan seperti satu tubuh, ya misal mata kita yang sakit, kaki mengantarkan ke tempat jenenge berobat, nang dokter atau nang rumah sakit atau nang puskesmas. Situ kaki yang tidak sakit itu merasakan mata yang pada saat itu sakit. Terus Pak, mulut juga merasakan, empati juga. Jadi minum obat itu pahit demi kesembuhan mata, mulut juga mau merasakan atau empati demi mata itu sembuh. Tangan juga merasakan, ya toh? Hati juga merasakan, mata yang lainnya atau yang satunya juga merasakan. Nah, telinga juga semuanya merasakan. Jadi
mungkin perut juga merasakan pahitnya obat yang kita minum. Jadi semuanya itu merasakan. Seandainya umat muslim, umat mukmin, orang yang beriman itu betul-betul ukhuwahnya, persaudaraannya itu betul-betul menurut syariat agama dijalankan, luar biasa Islam. Jadi yang lain sakit, yang lain juga merasakan sakit, yang lain kena ujian, yang lain juga merasakan. Jadi empati, gotong royong, aslihu baina akhawaikum. Seandainya ada yang berselisih paham Pak, ya kita damaikan. Itu perintah Pak dari Allah. Iya, itu perintahnya Allah. Jangan sampai malah menyulut permusuhan. Tadi provokator. Islam tidak memperbolehkan Pak, tidak. Jadi diulang Pak Umam, Islam itu betul-betul rahmatan lil alamin. Di hadisnya itu. Kalau cermin Pak Umam bisa mencerminkan langkah-langkah pengendalian diri, prasangka baik, persaudaraan. Bisa jadi kalau pengendalian diri ya bersabar, memaafkan. Mungkin ada teman kita yang mempunyai kesalahan, kita tidak membalasnya, mungkin malah menyusun kekuatan untuk menghancurkan teman kita. Enggak, itu bukan termasuk langkah yang diperbolehkan oleh agama, itu termasuk larangan. Jadi memaafkan, terus ikhlas ketika ada ujian atau musibah yang ada pada diri kita atau keluarga kita, itu termasuk pengendalian diri juga. Menjauhi sifat iri dengki kepada yang lainnya, mau meluapkan emosi kita, itu termasuk cermin dari pengendalian diri. Kalau yang kedua Pak Umam, misal memberi apresiasi Pak Umam ketika ada teman kita mendapatkan prestasi, memberikan hadiah, itu termasuk cerminan apa Pak Umam? Cerminan dari prasangka baik. Jadi nek ono teman mendapatkan peringkat 1, 2, 3, kita belum mendapatkannya, kita memberikan apresiasi, selamat, kita memberikan hadiah, reward kepada teman, itu termasuk cermin dari prasangka baik. Jadi menghargai, terus turut serta ketika ada kegiatan sosial, itu termasuk juga prasangka baik atau husnudzon. Adapun yang ketiga, cerminan dari ukhuwah, persaudaraan. Di sini ketika ada teman kita sakit, ya menjenguk, mendoakan, memberikan sumbangan sedikit ataupun motivasi, support kepada teman kita, mendoakan, mendamaikan, menghargai suku, perbedaan ataupun berbeda agama, kita tetap berkawan, berteman dalam lingkup yang pasti bukan tentang ibadah ya. Kalau sosial, kita meskipun berbeda agama tetap bergaul. Misal ada tetangga kita yang rumahnya mungkin roboh ataupun terkena musibah banjir, kita membantunya. Islam memperbolehkan Pak, ya memperbolehkan, malah itu anjuran. Jadi termasuk kategori persaudaraan. Jadi persaudaraan meskipun tidak sama-sama keyakinannya, tapi yang pasti dalam bentuk sosial agama memerintahkan. Kalau bentuk ibadah kita tidak boleh saling persaudaraan. Misal daripada kamu sendirian sholat, saya juga ikut sholat, atau ibadah misal agamanya berbeda, nang pura ikut nang pura, terus ke gereja ikut ke gereja, agama tidak memperbolehkan. Akum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku ya agamaku. Kalau bentuk sosial tidak diperbolehkan, bentuk ibadah tidak diperbolehkan, kalau bentuk sosial diperbolehkan. Sekali lagi, semoga kita bisa menjalankan perilaku-perilaku yang diperintahkan oleh agama supaya kita betul-betul menjadi orang yang mulia. Jadi pesan Pak Umang juga tetap belajar di maksimal, mapel apapun itu, pelajaran apapun itu,
Semoga nilainya betul-betul memuaskan, bisa membanggakan keluarga kalian, terutama orang tua kalian. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.